Nah, itu setiap hari artinya memang harus memonitor atau bagaimana? Kami ada mengutus PIC dari Bayangkari dari Aceh yang setiap hari ada di sini. Artinya Kak, berarti SPPG ini secara output paling besar dibandingkan SPPG lain atau bagaimana? Kalau untuk jumlah paling besarnya itu enggak, tapi kalau untuk memulai running pertama di angka paling besar, iya sih. Jadi kalau ditanya yang paling manis mungkin apa tadi soal ada surat-surat Iya, cinta? jadi ada beberapa surat dari yang anak-anak gitu kan. Bu, request dong, besok jangan nasi putih gitu, minta burger. Kayak ada ucapan terima kasih Bu, hari ini apa gitu. Makasih ayamnya enak gitu. Enak Kak? Enak. Gimana? Pelan-pelan makannya ya. Makasih untuk semuanya karena kami jadi bergizi terus karena makan nasi ini. Selamat pagi Sobat Tempo, sekarang pukul 3:08 yang mana hari ini aku akan menuju ke dapur SPPG Banda Aceh dan melihat langsung bagaimana proses persiapan makanan yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar wilayah tersebut. Seperti apa? Yuk kita langsung. Oke, sekarang sudah tiba di dapur SPPG Banda Aceh dan kita akan langsung mengintip bagaimana prosesnya sampai nanti didistribusikan ke sekolah-sekolah. Langsung aja ya. Selamat pagi. Halo Mbak, halo Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini Tempo lagi mau berkunjung, pengen melihat langsung proses pengolahan makanan untuk teman-teman di SPPG di Banda Aceh. Boleh kali ya kita ikut ke dalam? Ayo, Oke, yuk. Ayo. Jadi sebelumnya Mbak, karena kita mau ke ruang produksi, mau ke dalam gitu, sesuai SOP kita, jadi kita wajib pakai masker gitu, pakai handloop sama ganti sepatu. Oke, berarti aku ganti sepatu dulu ya Kak ya. Jadi ini beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa Mbak Dini? Kalau untuk dapur kita kan memang 24 jam nonstop di sini karena ada shift-shiftan. Cuman kalau untuk bagian produksi itu mulainya dari tadi jam 12 malam. Malam, oh Iya. jam 12 malam ya? Ayo silakan. Oke. Mari. Wah, ini dia kayak Ya, jadi kalau untuk jam segini memang masak itu udah hampir selesai gitu. jam segini tuh jam 4:10 ya? Ya, Oke, karena tadi mulai jam 12. dari jam 12 kita udah mulai. Oke, ini Mau intip menu hari ini? boleh. Ini ada apa aja Kak? Ini ada tempe orek, kemudian ada capcay sayur, kemudian itu ikan tuna asam manis. Oke, ada beberapa menu ya. Iya. Baik. Nah, dari tadi disebutkan dari jam 12 sampai akhir nanti distribusi ke sekolah-sekolah. Kalau dari yayasan sendiri perannya seperti apa sih, Bu? Saya penanggung jawab atas semua kegiatan SPPG daerah Aceh. Nah, itu setiap hari artinya memang harus memonitor atau bagaimana? Oh tidak, jadi saya datang seminggu sekali. Nah, tapi kami ada mengutus PIC dari Bayangkari dari Aceh yang setiap hari ada di sini. Untuk melakukan apa? Laporan gitu ya, Bu? Laporan dan pengawasan tentang kegiatan yang ada di sini sampai pendistribusian. Oke, artinya memang keseluruhan produk yang keluar dari SPPG ini sudah sesuai dengan standar yang dibuat ya. Sudah. Oke, baik. Nah, ini masakannya sudah hampir selesai, tapi biasanya setelah ini seperti ini apa lagi Kak prosesnya? Setelah ini nanti sebentar lagi tuh ada tim packing datang, jadi udah mulai pemakingan untuk yang porsi kecil yang kita antar jam 8 untuk TK PAUD.
jadi ada TK PAUD, terus kemudian ada lagi berarti selain itu Kak? Ada, kita ada kelas yang TK PAUD sekali pengantaran, kemudian yang SD, kemudian SMP SMA. Banyak. Jadi total produk yang dihasilkan dari SPBG ini berapa Kak? Untuk sekarang porsi kita itu 3.365 porsi, itu di 15 sekolah. 15 sekolah di titik Ya. Itu 15 sekolah dalam kecamatan, ini kan Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, itu 15 sekolah dengan radius paling jauh itu kita di 2 km. 2 km ya, oke. Kita boleh sambil jalan-jalan nggak sih Kak? Oh boleh, ayo. Menyapa teman-teman ibu-ibu itu juga. Kalau kawan-kawan atau ibu-ibu yang membantu memasak ini berarti dari mana mereka Kak? Nah kalau untuk relawan SPPG sendiri, kita memang merekrut itu di masyarakat sekitar dapur gitu. Oke. Disebutnya relawan ya? Relawan dapur. Oke. Ini di launching bulan apa Kak? Kita launching itu kan kalau untuk SPPG Polri kemarin di Juli tanggal 17 itu ada launching serentak untuk SPPG Polri seluruh Indonesia. Kalau untuk operasional sendiri SPPG kita ini di 21 Juli. Jadi ini baru minggu keempat. Oh, baru minggu keempat berjalan ya? Iya. Dan melibatkan berapa relawan? Untuk relawan kita pakai full sih 47 relawan. 47 relawan untuk mengajarkan lebih dari 3.000 tadi ya Kak ya? Iya. Artinya Kak, berarti SPBG ini secara output paling besar dibandingkan SPBG lain atau bagaimana? Kalau untuk jumlah paling besarnya itu enggak, tapi kalau untuk memulai running pertama di angka paling besar, iya sih, kita karena langsung di angka 3.300-an gitu. Oke, sementara kalau SPBG lain pas awal tuh biasanya berapa? Di angka 2.700, 2.500-an lah. Oh, oke. Nah, kalau sekarang ini lagi pada ngolah apa nih Kak? Nah, kalau ini ada yang sebagian ngolah ikan, kemudian ada yang bagian bumbu, ada yang tempe dan sayuran. Oke, ini kayak setiap orang ngerjainnya masing-masing ya Kak? Iya, jadi setiap orang punya tanggung jawab gitu. Kayak satu yang megang lauk, satu yang megang protein hewani dan nabatinya kita bedain. Jadi selesainya itu bareng gitu. Oh iya ya, karena kita punya batas waktu untuk selesai masak ya. Baik, ini berarti kan lauk-lauknya. Iya. Terus kalau masak nasinya di mana nih? Aku penasaran nih Kak. Nah, mau lihat langsung gitu? Boleh. Kita ada pakai steamer. Jadi setiap SPPG kalau sekarang udah canggih sih ya. Jadi kita untuk masak nasi itu nggak yang pakai pakai pengukus gitu kan. Jadi di steamer ini langsung 45 menitan kita udah bisa menghasilkan untuk sekitar 450 porsi. Wow, dalam waktu 45 menit tadi 45 menit sampai 1 jam. Karena untuk 3.000 tadi, masak nasinya banyak juga ya? Iya. Oke, nah ini akan selesai pukul berapa Kak keseluruhan prosesnya? Jam 6. Jam 6 itu sudah selesai? Sudah selesai. Terus untuk bisa didistribusikan itu akan selesai jam berapa? Kita mulai distribusi itu di jam 8. Jam 8 pagi ya. Oke, yang akan mengerjakan ngebagiin di tempatnya? Packing. Ompreng. Oh, ompreng, iya. Itu kita ada punya tim 9 orang khusus untuk bagian packing gitu. Oke, itu berbeda dengan tim masak? Berbeda. Oh, beda lagi. Oke, baik. Saya penasaran sih Bu Reno, kalau soal menunya sendiri, kan nggak mungkin setiap hari sama dong, pasti berubah-ubah. Nah, itu bagaimana menentukan menu tadi bisa beragam terus, tapi juga sesuai dengan standar yang sudah dibuat? Nah, kalau untuk menu dibuat oleh ahli gizi. Nanti menu itu dari PIC Yayasan Kemala Bayangkari dia approve ke saya. Kemudian saya kalau sudah oke, baru dibelanjakan mengenai bahan bakunya. Oh, oke, baik. Terus setelah itu dibelanjakan baru teman-teman di dapur yang akan mengolah ya? Iya. Tapi boleh nggak sih nanti saya coba untuk bantuin gitu? Gimana sih rasanya packing 3.000 makanan gitu ya? Oke. Boleh Kak? Boleh nanti pakai sarung tangan dulu ya. Sesuai SOP ya Bu ya? Oke, ya sudah. Oke, kita berarti bergeser ya Kak ya? Iya. Yuk. Nah ini udah mulai kayak proses packingnya ya? Jadi kita ke ujung aja ngeliatin ini. Boleh. Ini dimasukin tuh semua tadi bahan-bahannya sudah matang. Iya. Dimasak.
ditaruh di dalam, istilahnya tempatnya apa Kak namanya? Ini namanya ompreng. Ompreng ya. Baik. Oke. Oke, ini yang sudah jadi ya Kak ya? Ya. Nah. Oke, totalnya ini ada berapa? Ada 5 komponen, jadi setiap hari itu kita mendistribusikan 5 komponen di dalam ompreng. Pertama ada nasi, kemudian buah, ada lauk, sayuran, dan protein nabatinya. Oke, jadi totalnya ada 5 komponen ini dengan tadi ya, fungsinya masing-masing ya, ada karbo, protein, sayur, dan lain-lain ya. Oke, berarti buahnya juga ganti-ganti ya Kak ya? Ya, jadi setiap hari itu siklus menu kita memang buah dan lauk hewaninya itu kita ganti. Kadang pakai ayam, telur, kemudian ikan. Oke, kalau di Aceh sendiri biasanya yang paling favoritnya anak-anak apa? Kalau untuk anak-anak biasa mereka tuh sering request, jadi kita setiap pencucian ompreng di siang hari itu dapat kayak surat cinta gitu dari yang SD biasanya kita kayak, Bu, besok request dong apa gitu. Jadi kita kalau di sini menu favoritnya itu ayam goreng gitu. Cuman kita untuk ikan juga lebih mudah sih kalau di sini. Oh, kalau favoritnya anak-anak memang ayam. Ayam goreng ya. Ayam goreng. Iya. Tapi kalau yang mudah ditemui memang ikan ya. Oke, ini berarti sudah selesai. Terus Udah. gimana Kak? Kemudian ditutup. Kemudian disusun per 10 ompreng ini, kemudian siap diikat dan didistribusikan. Oh, oke, berarti sudah selesai nih ya. Siap meluncur ke sekolah-sekolah. Ya, ini udah siap meluncur ke sekolah-sekolah. Oke, sambil menunggu persiapan didistribusikan Kak, kita penasaran juga sih kalau ngomongin takaran sendiri itu biasanya ada perbedaan nggak sih antara yang tadi yang didistribusikan jam 8 sama jam 10 ya? Jam 10-an. Ada sih, jadi si ahli gizi ini kan udah ngatur apa sih namanya gramasi kebutuhan gizi ya. Jadi kan kebutuhan gizi untuk anak yang TK PAUD itu kan beda dengan yang kelas besar. Jadi di porsiannya itu memang akan dibedakan. Kayak jumlah karbonya juga dari yang kelas PAUD itu agak sedikit. Nanti untuk kelas dewasanya itu karbonya dinaikin gitu. Kayak untuk misalnya ini kayak hari ini kan kita pakai orek tempe, nanti jumlahnya itu juga beda gitu. Oh, oke. Jadi menyesuaikan dengan usia. Kebutuhan, ya. Usia si penerima. Iya. Ini ya, makanan ini ya. Oke. Tapi aku penasaran juga sebenarnya dari ini kan kita syuting tuh di pertengahan Agustus kayak ini ya. Iya. Nah, itu artinya sudah pekan keempat. Ya. Pengen tahu dong Kak, ada nggak sih kesan-kesan yang gimana gitu selama 4 pekan ini proses di SPPG Banda Aceh ini? Jadi kalau misalnya suka dukanya itu pasti ada ya Mbak. Jadi di awal-awal running itu kan mungkin dari relawan kita ini kan kita nggak basic catering ya. Jadi memang pekerja lokal yang warga masyarakat di sekitar gitu. Jadi di awal-awal dengan porsi kita yang langsung 3.000 kayak tim masak yang kan di SPPG ini jam tidur orang itu kan berubah ya. Jadinya kita kerja di saat orang lain tidur gitu kan. Jadi yang mulai produksi itu sedikit kewalahan di minggu-minggu pertama itu kita kayak tim office juga turun gitu kayak ngebantuin packing gitu awal-awal. Terus kalau suka dukanya tim ompreng juga gitu kayak kita pernah kayak kewalahan di hari pertama nyuciin ompreng itu sampai tengah malam banget gitu. Wow, saking banyaknya ya. Dan timnya itu karena baru masih ya pasang copot kali ya. Iya, jadi di awal-awal itu yang kayak ada yang resign 2 hari resign gitu, nggak sanggup kan. Tapi sekarang sudah inilah ya, ideal lah ya. Kurang lebih. Jadi emang ternyata dimasak dari pagi banget jam 2 ya kayak. Ya, jam 2. Itu untuk memastikan bahwa makanan-makanan ini tetap segar atau fresh sampai ketika waktu didistribusikan ke teman-teman sekolah ya. Oke, baik. Jadi kalau ditanya yang paling manis mungkin apa tadi soal ada surat-surat cinta? Iya, jadi setiap ini tim cuci ompreng itu kayak beres nyuci itu kayak sore gitu ngebawain ke kita kan kayak ada beberapa surat dari yang anak-anak gitu kan. Bu, request dong, besok jangan nasi putih gitu, minta burger. Jadi kita usahakan menu yang bervariasi tapi dengan tetap memperhatikan nilai gizi ya. Jadi kita pernah ngasih burger, jadi Bu minta burger sama susu gitu. Jadi kita usahakan gitu kan. Dan itu sih kayak tim ompreng juga kayak semangat ya. Kayak ada ucapan terima kasih Bu hari ini apa gitu. Makasih ayamnya enak gitu. Jadi kan itu jadi semangat ya tim produksi juga kayak berarti kan diapresiasi gitu menunya. Ya. Tapi pernah dapat testimoni khusus barangkali yang sejauh ini benar-benar merasakan manfaatnya gitu?
Ada sih, kita pernah evaluasi minggu lalu. Jadi kita kayak ngambil sampel dari 2 sekolah. Jadi kita nanya ke siswanya itu, kebetulan kita ngambil yang SMA kelas gede. Manfaat kalau dia itu langsung kayak aku bisa nabung Bu katanya gitu. Jadi aku nggak beli makan siang katanya gitu. Jadi kan ada yang sekolahnya full day sampai sore kan. Jadi jajan aku yang jatahnya aku beli makan siang aku nabung katanya gitu. Wah, keren banget. Boleh lah ya, ada suka dukanya, ada dukanya dikit-dikit, tapi ternyata terbayar ketika ada teman-teman yang merasa terbantu. Tapi anyway Kak, untuk bisa menjadi bagian dari tim yang luar biasa ini, Kak Dini sendiri tuh bisa bergabung selain prosesnya punya SOP, apakah teman-teman ini juga punya SOP khusus dari Badan Gizi Nasional? Nah, jadi kita itu kan direkrut, kalau saya kebetulan di SPPI Batch 2, jadi kita sarjana penggerak pembangunan yang memang output dari program itu jadi kepala SPPG. Jadi saya itu mulai dari tahun lalu, itu di bulan September kita ada seleksi bersama gitu, seleksi nasional. Terus kita ada pendidikan militernya. Jadi saya pendidikan 4 bulan di Bandung Barat. Okay. Nah, di sana yang 2 bulannya itu kita memang basic pendidikan militer gitu. Jadi kalau penguatan mental sih lebihnya gitu. Jadi karena ketika kita terjun ke SPPG kayak gini, memang mental sih Mbak, kayak dibutuhkan banget yang dibutuhkan banget begitu kita menghadapi keluhan relawan gitu. Belum lagi nanti dari kalau ada beberapa pihak yang kurang berkenan gitu. Jadi memang basic pendidikan militer itu yang penting jadi penting banget. Jadi emang itu penting banget, tapi secara aplikasinya di lapangan ternyata benar-benar terbukti nggak tuh Kak? Kejadian sih, jadi kita kayak di awal-awal itu kan, di sini kan kita yang namanya masyarakat ya kerja yang mungkin biasanya kan intensitasnya agak kurang. Jadi di sini ketika intensitas tinggi itu mungkin agak emosi ya, cepat marah. Jadi pernah gitu kayak di inilah sama salah satu tim kita gitu kan. Kesini kalian bantu cari tenaga tambahan lah katanya gitu, kami tuh nggak sanggup katanya gitu. Jadi kayak ya kalau memang basic mentalnya itu masih belum down. Karena kita sama-sama capek tapi justru dapat perlakuan yang itulah fungsinya pelatihan mental tadi ya Kak ya. Nah, setelah proses pengolahan makanan di dapur bagian bawah, kita akan mengecek bersama-sama apakah hasil jadinya sudah sesuai dengan standar gizi yang sudah ditentukan. Saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Soifun. Dari mana Pak? Dari Rumah Sakit Bayangkara Banda Aceh. Oke, baik Pak. Ini apa yang akan kita lakukan dan fungsinya apa sih Pak pengecekan seperti ini? Iya, saya menjawab. Kemudian yang pertama adalah ini kan food safety. Food safety ini kan diperuntukkan adalah untuk mengetahui makanan layak dikonsumsi apa tidak. Nah, terutama kita harus ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum makanan itu kita sajikan. Ini alat apa Pak namanya Pak? Ini ada yang udah kita siapkan ini ada 5 panel nih. Di sini ada arsen, kemudian ada tes cyanida juga, kemudian tes nitrit, kemudian tes formalin, dan juga ada borak juga. Pak tadi berarti sudah dicek dari keseluruhan komponennya, lalu bagaimana Pak hasilnya? Bisa ditunjukkan? Ya. Baik, ini akan kita jelaskan bahwa ini kan untuk yang itu interpretasi akhir ya, untuk menilai bahwa makanan yang kita lakukan tadi itu layak dikonsumsi apa tidak. Pertama adalah sebelum kita untuk melakukan uji kimia, uji organoleptik terlebih dahulu. Organoleptik adalah untuk secara panca indera ya, dirasa, dicium, diraba, kemudian setelah itu layak, kemudian kita lanjut ke tahap kimia yang kita lakukan baru saat ini. Kita menilai satu persatu di sini, ada ke-5 panel tersebut akan menilai terlebih dahulu ya. Kemudian juga di sini yang kita lihat indikator ya, indikator warna, terjadi perubahan warna, misalnya dari putih ini ataupun ke kuning, kemudian sampai pekat itu. Kita sampai di sini aja udah nggak bisa, 0,1 aja udah nggak bisa, kita harus geser ataupun kita untuk evaluasi kembali. Iya. Berarti standarnya ada yang di bagian sini semua ya Pak? 0,05. Iya, benar.
Kemudian ada cyanida juga ini. Cyanida juga begitu dia. Jadi ada di sini warna indikatornya juga. Kalau memang sudah mulai agak ungu terus, ungu pekat, itu sudah kita nggak bisa tuh ya Pak ya? Udah kita evaluasi. Kita memang nggak bisa untuk mengintervensi makanan orang ya. Tapi kita harus evaluasi dulu lah. Evaluasi langkah-langkah apa harus kita lakukan. Ini kenapa jadi begini? Ini apakah human error ataupun mungkin dari segi makanan ataupun bahan bakunya. Itu kita harus evaluasi. Nah, kemudian ini ada juga nitrit. Nitrit juga nih udah kita nilai indikatornya perubahan warna, tidak ada perubahan warna ya. Iya, iya. Nah, jadi tetap masih Sesuai seperti ya. ya sesuai. Kemudian formalin demikian juga ini apa? Masih juga seperti ini, tidak ada perubahan warna. Oke. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah borak. Borak sama juga ini, prinsipnya sama. Untuk perubahan warna juga dia. Yang kita nilai ada di sini, perubahan warna. Yang ini aman ya Pak ya? Ini aman borak ya. Ya udah kita lakukan dia. Kalau misalnya sudah sampai ke sini atau ke merahan ini udah nggak bisa. Yang diperbolehkan aja sampai 0 aja sebenarnya, nggak ada perubahan warna. Dia merah dia. Memang kita nggak bisa intervensi itu makanan orang ya atau makanan siapapun ya. Kita evaluasi dulu. Terutama kita tuh cek dulu apa nih human error ataupun mungkin bahan bakunya ataupun mungkin ada unsur-unsur lain lah gitu ya. Baik, artinya makanan hari ini yang sudah disajikan itu sudah hasilnya baik, sudah bisa didistribusikan dengan aman gitu ya Pak? Iya benar. Oke Kak, berarti semua proses masaknya udah beres, terus setelah ini ngapain? Setelah ini kita mau distribusi ke TK PAUD. TK PAUD ya? Oke. Setelah TK PAUD ada juga yang kemana Kak? Ke SD yang kelas kecilnya gitu. Oke, baik. Aku mau ikut mengantar. Oke, silahkan. Pengen tahu juga bagaimana kira-kira respons dari anak-anak merasakan makanan-makanan yang sudah dibuat oleh teman-teman semua. Aku pamit ya Kak, thank you banget. Ya, Sampai jumpa lagi. Ya. Halo Pak, saya ikut ngantar makanan ya Pak ya ke sekolah-sekolah. Oke, berangkat kita. Nah, sudah sampai kita di salah satu TK PAUD yang ada di sekitar SPPG Polda Aceh dan kita mau lihat langsung gimana nanti proses pembagian makanan ini. Yuk! Kali ini sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah langsung nih. Halo, selamat pagi Ibu Dina. Ya, pagi Mbak. Oke, ini sekarang kita mau masuk ke kelas berapa Bu? Mau ke kelas B3. Kelas B3. Iya. Ini isinya usia berapa Bu? Di sini 5-6 tahun Mbak. 5-6 tahun ya. Oke, terus kira-kira jumlahnya ada berapa? Di kelas B3 ini ada 20 anak. 20 anak Iya. total ya, laki-laki dan perempuan. Iya, betul. Oke. Nah, biasanya makanan MBG ini datangnya jam berapa? Terus kemudian dibagikan juga jam berapa? Dinikmati sama anak-anak seperti apa? Ya, biasanya diantar setiap jam 9 pagi dan kita makannya itu di jam setengah 10 sesuai dengan jadwal makan anak. Oke, tapi kalau satu sekolah jumlah totalnya ada berapa Bu? Ada 120 anak. Oke Bu, pernah ada nggak Bu adik-adik ini komentarnya tentang makanan-makanan yang dibagikan di MBG gimana? Oh, kalau anak-anak itu suka makanannya, bahkan kalau ada teman yang nggak datang, mereka minta nambah. Biasanya kita kasih kalau ada anak nggak datang hari ini, yang mau nambah boleh nambah.
Terus saya juga infokan ke orang tua, selama ada makanan bergizi ini, orang tua tidak kita izinkan membawa bekal lagi. Jadi anak-anak memang betul-betul makan bekal yang diberikan oleh pemerintah. Oh, oke. Ada apa maksudnya enak rasanya tuh, jangan-jangan mereka request, Bu? Mereka senang sih, mereka suka dengan semua menu, bahkan mereka habis makannya gitu. Kita awalnya minta juga orang tua bekalkan kotak bekalnya yang kosong, kita kirain biar kalau nggak habis bisa dimasukkan, tapi alhamdulillah malah anaknya nambah. Wah, enak kali ya, Bu ya? Enak. Tapi ada komentar paling berkesan nggak, Bu? Pernah bilang sesuatu nggak sama Ibu? Katanya gini, Bu, sekarang kita enak ya, udah dapat makanan dari Pak Prabowo, itu kata anak kelas sebelah. Oke. Enak nggak? Enak. Gimana? Pelan-pelan makannya ya. Nah, kalau tadi kita sudah mengantarkan makanan ke anak-anak di tingkat kelas kecil, yakni TK dan juga PAUD. Kali ini kita akan mengantarkan juga ke tingkat yang lebih besar, yakni ada teman-teman di level SMP dan juga SMA. Tepatnya, saya sekarang berada di SMP Negeri 1 Banda Aceh. Nah, sekarang sudah bersama dengan salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Banda Aceh, benar ya? Siapa namanya, dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Kamil dari kelas 72. Nama lengkapnya? Muhammad Fatan Kamil. Oke, Kamil. Hari ini dapat menu makan siang. Menunya apa aja? Menunya ada ikan, tempe, sama jeruk, sama nasi. Oke. Mana yang paling Kamil suka? Yang ikannya. Kenapa suka ikan? Karena ikannya lembut. Oh, lembut. Menu hari ini sesuai nggak sama seleranya Kamil? Sesuai. Walaupun tadi udah makan, tetap nafsu makan lagi. Lapar lagi ya jadinya ya, lihat menunya ya. Oke, 1 sampai 10 Kamil suka sama menu ini di angka berapa? 7. Angka 7? Oke, kalau dikasih pilihan nambah lagi, mau nambah lagi nggak? Boleh. Yo, oke. Kamil senang nggak sih bisa makan siang bareng sama teman-teman di sini? Senang. Kenapa? Karena bisa makan bareng sama teman-teman. Biasanya makan jam berapa sih? Biasanya makan jam 12 kayak itu. 12 sampai? Sampai setengah 1. Sampai setengah 1, berarti setengah jam makan ya? Ya. Oke. Kalau dapat makan siang kayak gini tuh biasanya bisa membantu Kamil jadi semakin fokus belajar nggak sih? Bisa. Bisa ya? Kenapa? Karena jadinya nafsu terus, jadinya nafsu ke fokus lagi. Oh, oke. Nah, terus kalau ditanya manfaat dari dikasih makan siang kayak gini, menurut Kamil yang paling berasa di Kamil itu apa? Tambah bergizi. Tambah bergizi. Hari-hari, tapi sebelumnya dikasih makan bekal juga nggak sih? Biasanya enggak, karena udah dapat nasi nih. Oh, tapi sebelum ada program ini biasanya Kamil bekal nggak?
Ada dikasih dengan mama. Oh, dengan mama. Sekarang setelah dapat jarang. Tapi tetap suka menu-menunya? Tetap. Di antara semua jenis menu yang pernah dikasih, mana yang Kamil paling suka? Waktu itu Ingat nggak? ada dikasih burger. Oh ya? Kok burger? Kenapa suka burger? Karena jarang-jarang dikasih, biasanya nasi, mie. Nah, Kamil ada yang ingin disampaikan nggak kepada mungkin Bapak Ibu yang sudah menyiapkan makanan ini sampai akhirnya Kamil dan juga teman-teman semuanya bisa ngerasain makan siang setiap hari? Makasih untuk semuanya karena kami jadi bergizi terus karena makan nasi ini. Oke, cukup. Oke. Terima kasih banyak Kamil. Tos dulu. Yeay. Udah habis nih ya? Nambah lagi nggak? Nggak. Ikut masak udah, ikut packing udah, dan juga ikut distribusi ke sekolah-sekolah juga udah. Tadi juga dapat testimoni dari teman-teman siswa kalau selain menu makanannya enak, juga membuat mereka semakin fokus dalam belajar. Semoga program ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya untuk membuat anak Indonesia lebih sehat. Yeay. Akhir kata, saya Decihan, peserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye-bye.